Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi amin. Doi amin. Wa akhrijna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahil lana abwaba fadlika wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Hadiratil mukarramun, para orang tua, para asatid, para hujjat, para tokoh masyarakat, wabil khusus banyak orang-orang tua kita di sini. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Haji Romli, kemudian Bapak Haji siapa saja saya lupa, padahal Bapak Haji Rusli, ya, padahal beliau adalah orang tua kita dari kecil dulu. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Allah jadikan beliau guru dan orang tua yang istiqamah, amin ya rabbal. Para ketua RT, tokoh masyarakat, ibu-ibu, wabil khusus keluarga besar almarhum Ananda Afin yang saya hormati. Mudah-mudahan kepergian almarhum sudah 100 hari meninggalkan kita di hari alam dunia. Mudah-mudahan udah setahun. Iya, udah berapa kali gue ceramah di sini. Mudah-mudahan kita doakan almarhum Afin mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadahnya, kebaikannya di dunia diterima di sisi Allah, dan Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Jangan ribut, nggak lama-lama nih ya, dan jangan berisik. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu kalimat yang sering kita baca ketika tahlil. Apa itu? Yaitu kalimat tahlil itu sendiri. La ilaha illallah. Ini kalimat gampang kita ucapin kalau lagi hidup. Lagi begini gampang nih. Tadi baca la ilaha illallah berapa kali? 33. Ya. Kalau anak muda itu ngeliatin baik tasbih yang mimpin tuh berapa kali muternya Ustaz, nggak kelar-kelar, ya. Jadi memang kalau lagi begini ringan Pak baca tahlil. Tapi ada satu saat di mana kita susah mengucap tahlil itu, karena kalimat tahlil itu kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atu insyaallah. Kalimat tahlil adalah kalimat yang benar. 'Alaiha nahya wa 'alaiha namut. Orang hidup dengan kalimat tahlil, orang meninggal dengan kalimat tahlil. Wa 'alaiha nub'atu insyaallah minal aminin. Dan orang nanti dibangkitkan dengan kalimat tahlil. Hati kalimat tahlil. Makanya kalau lagi tahlil serius. Makanya saya paling marah betul, Bu, kalau ada orang tahlil sambil ngoper makanan. Ada gak orang lagi tahlil ngoper makanan? Ini bagus nih hari ini nih, ya. Tahlil sama doa jangan ngoper makanan. Karena kalau ngoper makanan bukan tahlil. Mulut jadi berubah. Mulut mah tahlil, hati mah ngedumel. Lemper digeser ke sono, nah itu lemper itu gue itu kegayanan gue itu lemper. Jeruk digeser ke sono, jadi ngedumel. Ya, kalau doa juga begitu. Jangan doa sama doa, makanan sambil dioper. Kalau bapak-bapak mungkin bisa tenang ngoper makanan. Kalau ibu-ibu kagak sampai ke sini nih Pak. Habis mau piring-piringnya dimasukin ke tas kadang-kadang. Enggak, alhamdulillah. Ya enggak di sini mah, di sini. Coba kalau di talimnya mah habis. Luar biasa. Maka doa sama doa, ngoper mah ngoper. Maka serius sekali lagi tahlil.
Karena setan udah berjanji di hadapan Allah, Pak. Kata setan begini, Pak. La abrahu uhwi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim. Aku tidak akan biarkan anak Adam, kata setan. Kata siapa? Kata setan. Kata siapa? Kata setan. Kata siapa? Kata setan. Biasa aja dong ngomong setannya. Iya. Kata setan, la abrahu uhwi ibadaka. Setan itu nggak bakal ngebiarin, nggak bakal diam. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, terus ngegoda anak Adam, terus ngegoda manusia sampai rohnya keluar dari jasad. Ya Allah, sampai rohnya keluar dari jasad itu terus digoda. Makanya orang meninggal harus ditalqin. Orang meninggal harus dibisikin kalimat tahlil. Bahkan ada hadis bilang, mutu qira'ata mautakum yasin, bacakan yasin, bacakan tahlil. Bisikin tuh kalimat tahlil kalau orang mau meninggal dunia. Orang udah mau meninggal dunia nih. Namanya dalam kitab, satu kitab dijelaskan, Takriratus Sadidah karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Orang yang mau meninggal dunia namanya muhtadar. Siapa tuh muhtadar? Muhtadar adalah huwal maut lam yamut. Dia orang yang mau mati tapi belum mati. Bahasa orang beji lagi ngap-ngapan. Orang lagi ngap-ngapan, maka adabnya yutaji'a bihil aiman ilal kiblah. Tidurin miring ke kanan, hadepin ke kiblat. Habis itu ngapain? Bisikin yulakinu syahadah. Bisikin tuh kalimat syahadah. Apa yang dimaksud kalimat syahadah ketika orang mau meninggal dunia? Wahia la ilaha. Bisikin tuh la ilaha. Bahkan kata ulama, birifkin wala yulahu alaih wala yuqalu lahu qala. Pelan-pelan bisikinnya. Jadi kalau ada orang mau mati, bisikinnya pelan-pelan. La ilaha illallah. Pelan-pelan. Jangan kencang-kencang. Wala yulahu alaih, jangan terburu-buru. Kong, cepetan. Kan dikit lagi mau mati nih. Kong, cepetan. Lah, jangan. Wala yulahu alaih. Pelan-pelan, jangan buru-buru. Kemudian apa? Wala aqulu kul. Dan jangan bilang nyebut tuh nggak boleh. Benar kata orang tua dulu kita dulu. Jadi kalau ngajarin orang mau meninggal tuh jangan bilang nyebut. Ntar ujungnya bukan la ilaha illallah, tapi ujungnya jadi itu udah diajarin sama ulama dari dulu begitu. Maka kalimat tahlil ini adalah kalimat yang menyelamatkan seseorang. Lihat tuh setan bagaimana musuhin kita. Sampai kata setan, aku tidak akan ridho ya Rob. Madamat arwahuhum fi ajsadihim. Sampai jasadnya, ruhnya keluar dari jasad, aku akan terus goda. Makanya orang kalau mau meninggal, mohon maaf. Orang kalau mau meninggal kadang-kadang kebayang almarhum, almarhumah, ma bapaknya yang udah meninggal dunia. Bener apa enggak? Kebayang tuh. Dia lihat bapaknya yang udah meninggal dunia. Dia lihat emaknya yang udah meninggal dunia. Itu kata ulama setan. Jin yang menyerupai bapak kita, ibu kita, supaya kita mau meninggal dunia, yang ingat bukan Allah, yang ingat emak bapak. Tuh bapak udah ngelambe-lambe tuh. Ada orang meninggal gitu kok. Makanya orang meninggal dunia, ajarin tuh la ilaha. La ilaha. Kalau dia putus ngomong apaan lagi, ulang lagi. La ilaha. Kok dia bilang kontrakan. Pak, jangan nyebut kontrakan, Pak.
Ono kontrakan yang 12 pintu di belakang rumah belum dibagi. Emang itu punya siapa Pak? Punya orang. Jangan dibagi, punya orang. Punya orang mau dibagi-bagi. Ya. Kalau dia nyebut la ilaha illallah, diam. Tinggal. Makanya orang dulu kalau orang mau meninggal jangan ditinggal. Sebelum dia bisa ngucap la ilaha illallah. Bahkan itu berat Pak. Sekarang gampang makanya dilatih. Maka kalimat la ilaha, lihat nih. Idza marral qabrain, idza marral mu'minul maqabir. Kalau orang mukmin lewat kuburan, di sini ada kuburan nggak? Oh belakang noh. Belakang. Ini hebatnya kalimat tahlil nih Pak. Kalau orang mukmin lewat kuburan kata Nabi, maka ucapanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu hayyun da'imun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa gak? Bisa gak? Ikutin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu hayyun daimun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa? Bisa? Ntar kalau nggak bisa lihat tayangan YouTube-nya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, follow. Ntar praktekin tuh kita lewat kuburan. Lewat kuburan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi hayyun daimun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa orang yang baca lewat itu depan kuburan, maka kata Nabi, tilkal kuburu nawwarakallah kubur. Allah akan terangi orang itu kuburannya. Ya Allah. Kita kalau lewat kuburan baca gak doa itu? Kita mah masuk kuburannya kagak baca kita mah. Udah masuk kuburan kita mah kagak salam kagak apa, masuk baik kita mah. Ada yang masuk kuburan pakai kolor, ada. Ya, lewat kuburan baca tuh. Kata Nabi, nawwarokallahul kubur. Allah akan terangi dengan kalimat itu orang yang ada di dalam kubur. Wa ghafara liqa'iliha. Allah ampuni orang yang baca. Sama kagak kita mah. Lewat depan kuburan pakai numpang-numpang anak bagong lewat. Ada apa? Sampai sekarang masih begitu. Saking takutnya kalau lewat kuburan klaksonin. Bukan klakson. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau nggak bisa, la ilaha illallah gitu aja. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Baca tuh salam dalam kubur. Emang dia bakal ada nyaut. Makanya ada salam yang mau boleh disautin, ada salam yang wajib disautin, ada salam yang gak boleh disautin. Salam yang sunnah disautin kayak tadi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam yang gak boleh disautin. Salam apa? Salamnya orang sholat. Jawab orang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelahnya waalaikumsalam. Kagak boleh disautin. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Bukan hak kita yang nyautin salam. Itu jawaban salam malaikat. Bukan kita yang jawab. Yang ketiga, ada salam yang gak boleh dijawab. Salam apa? Salam orang yang masuk kubur kepada penghuni kubur. Sunnah kita baca salam tuh Pak. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Itu doa.
Keselamatan buat kalian orang-orang yang ada di dalam kubur. Besok kalau ziarah Apin tuh bawa kembang, bawa air, bawa apa lagi biasanya? Air mawar. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang orang, maaf nih ya, ini mah bukan di sini, jauh, bukan di sini. Ada kali dari sini mah semeter. Ada orang ziarah kadang-kadang kembang doang banyak, bener apa kagak? Doa kagak, baca doa kagak, baca istighfar kagak. Lihat Nabi. Kalau Nabi habis nguburin orang tuh, ada dalam fikih sunnah tuh hadisnya. Idza faragha min dafnil mayyit. Yang meriwayatkan Utsman bin Affan. Kalau Nabi habis nguburin mayat, maka Nabi bilang kepada sahabat, waqafa alaih. Jangan pulang dulu, bahasa kita. Istaghfiru li akhikum fa innal ana yus'al walahu tasbih, kata Nabi. Jangan pulang dulu, bacain istighfar buat orang ini di dalam kubur, karena dia bentar lagi ditanya, berat buat dia. Maka kita yang masuk ke dalam kubur, yang lewat ke dalam kubur, baca doa, assalamualaikum ya ahlad diyar. Yang populer di tengah kita hadisnya mah ahlad diyar. Orang kita ribet kali ya, jadinya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Yang benar assalamualaikum ya ahlad diyar. Wa inna insyaallah, dan insyaallah bikum lahikun, besok kita nyusul. Besok kita pasti nyusul gak? Pasti nyusul gak? Bu, pasti nyusul gak? Yang di dalam kita pasti nyusul gak? Mas, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, Pak RT. Maaf Pak RT ya, bukan saya yang nyebut dong, ya kan? Ustadz, dendam banget loh, biasa aja. Ya, semua bakal nyusul. Maka kalimat bahwa inna insyaallah bikum lahikun, besok kita akan nyusul Pak. Mau kemana kita? Kalau sekarang kita hidup enak, tapi besok lihat keranda kita diusung, nama kita udah nggak ada. Jangan anggap kita penting dalam hidup, jangan anggap dah. Kita ustadz nih, kiai, boleh lah. Kata kita penting banget, kita enggak Pak. Besok kita yang bakal udah ditinggalin orang, kita ninggalin orang, itu posisi kita diganti sama orang. Di kantor nganggep buat penting, atasan, bos, ya. Kalau besok dia meninggal, posisi dia digantiin orang, bener apa enggak? Wah, nggak ada apa-apanya kita mah. Jangankan orang itu meninggal dikubur, belum dikubur aja namanya udah hilang. Biasa dipanggil, Pak Haji mau kemana? Pak Haji udah di mana? Pak Haji dari mana? Tapi orang itu belum dikubur, masih di rumah sakit, jasadnya orang bilang jenazahnya udah ada di mana? Pak Hajinya hilang, gelarnya hilang, namanya hilang. Tuh, ketika orang sudah keluar rohnya dari jasad, maka sudah hilang. Madamat arwahuhum fi ajsadihim. Maka lihat tuh, setan kalau udah goda orang, maka dia nggak bakal pandang bulu. Sampai mati tuh kita digoda. Hati-hati nih Pak. Makanya generasi muda nih, teman-teman nyapin, hati-hati. Setan banyak banget godaannya. Iya, yang kecil digoda game online, besar dikit digoda judi online, bener enggak? Judi online nggak kelar-kelar Pak. Judi online nggak habis-habis, bener apa enggak? Kalau orang dulu main judi, itu dia kelihatan keluar dari rumah, dia main judi, bawa duit. Pulang kelihatan kalah. Tapi orang sekarang main judi nggak kelihatan. Dia bisa di atas tempat tidur, bisa di atas meja, sambil rebahan. Bisa jadi lagi tahlilan main judi. Bisa nggak? Di handphone main judi. Ya, laganya lagi dengerin ceramah, lagi main judi. Karena gampang itu Pak sekarang. Karena judi itu tidak bakal bisa kelar Pak. Lihat Pak. Maka dalam surat Al-Maidah ayat 90 Allah katakan,
innamal khamru wal maisir wal azlamu rijsum min amali syaitan. Hati-hati. Anak muda khamar, anak muda mabok, judi temennya, wal azlam rijsum min amali syaitan. Itu najis, itu permainan setan. Hati-hati. Ada gak orang yang judi menang banyak? Ada gak? Ada gak orang yang judi kaya? Ada gak? Gak ada, Pak. Gak ada, Pak. Boleh ditaruh. Maka kata Allah, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jangan dekati judi. Hati-hati, Pak. Orang kalau udah main judi, menangnya bikin ketagihan, kalahnya bikin penasaran. Tuh. Udah banyak tuh. Ya, makanya nih anak-anak tuh hati-hati setan. Madamat arwahu fi ajsadihim. Itu dia bisa goda kita sampai roh mau keluar dari jasad. Luar biasa. Maka kalimat tahlil itu la ilaha illallah. Ustadz, saya nggak mau baca kencang-kencang, baca pelan-pelan. Boleh, Pak. Ustadz, saya nggak mau baca pelan-pelan, dalam hati. Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Karena dalam sholat itu kalimat tahlil dibaca. Asyhadu alla ilaha. Maka ulama mengajarkan wayyulakina syahadah, maka ajarkan itu kalimat persaksian kepada orang yang mau meninggal dunia. Idza hadartum mautakum, kalau orang mau meninggal dunia itu, Pak, itu malaikat datang tuh. Fasyaqqa a'dahu, dia lihat itu badannya, falam yajid amila khairan, di badannya nggak ada kebaikan sama sekali. Nggak ada. Makanya penting Bapak jadi orang baik, Bu. Jadi orang baik nggak usah nungguin jadi caleg, bener nggak? Nggak ada orang nungguin jadi caleg berbuat baik. Waduh, masjid apa baik disumbang, bener nggak? Berbuat baik nggak harus jadi caleg, nggak harus jadi orang penting. Siapa aja bisa berbuat baik. Kalau mau jadi mah, bahasanya bagus. Ntar nih, kalau gua jadi nih, ini mah jalanan rata nih ntar nih. Bener rata dia jadi sama air. Banjir. Kalau janji manis. Kalau orang berbuat baik, nggak harus jadi orang penting. Maka ketika orang itu meninggal dunia, maka ditanya sama malaikat, dicari itu, fasyaqqa a'dahu, dia lihat bagian tubuhnya, pernah berbuat baik apa enggak? Nggak ada kebaikan nih. Dicari lagi. Wasyaqqa qalbahu, dilihat hatinya. Falam yajid fihi amila khairan, nggak ada kebaikan. Hatinya dengki sama orang, hatinya gendeg sama orang. Maka malaikat membedah, fawajada tarafa lisani bihanaki. Malaikat itu ngelihat ada orang kebaikannya di atas langit-langit, di atas lidah. Apa kebaikan itu? Bi kalimatil ikhlas wa kalimatil la ilaha. Insyaallah luar biasa. Makanya jadi anggap enteng la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah jangan dianggap enteng. Semua nabi, bahkan kata Nabi, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Sebelum aku kalimat itu sudah paling afdal. Kalimat itu sudah paling utama. Mana kalimat utama itu? Kalimat la ilaha illallah. Ibu-ibu suka tahlil gak, Bu? Ibu-ibu suka baca la ilaha illallah gak? Yang paling rajin tuh baca la ilaha illallah ibu-ibu, Pak. Bener dia mah. Lagi kesel sama lakinya, la ilaha illallah. Laki gua nggak pulang-pulang. Lagi gendeg sama anaknya, la ilaha illallah. Bocah badar wang. Telur naik, la ilaha illallah. Telur naik. Beras naik, la ilaha illallah. Beras makin naik mulu. Yang paling rajin tuh la ilaha illallah dia, Pak. Maka kata Allah, lihat, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin sabitu wa far'uha fis sama. Kalimat tayyibah itu kalau dibaca, Pak, kayak pohon. Pohon itu akarnya menjulang ke bumi, kemudian batangnya sampai ke langit. Ada gak pohonan yang begitu di sini? Gak ada, Pak. Orang-orang yang baca kalimat thayyibah tuh kata Allah kayak begitu, Pak. Tukti ukulaha. Kemudian dia memberikan buahnya di setiap musim. Biidni rabbiha, atas izin Allah. Jadi mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menuntun lisan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini lagi dilatih, Pak. Berat nanti, Pak. Sekarang mah gampang. Makanya kalau bisa, kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, kata orang yang afdal anaknya, kalau anaknya itu menyusahkan orang tua, kalau anaknya suka ngambil warisan orang tua, maka jangan anaknya yang talkin. Pas anaknya mau bisikin, lah orang tua jadi lihat, wah ini anak gua yang ngambilin tanah gua nih, bisa kagak jadi talkin. Maka wala ahlu, kalau anak model begitu jangan dipakai buat talkin. Panggil Haji Rusli, tolong, bapak saya udah mau sakaratul maut, beliau lebih tahu. Orang-orang tua kita lebih tahu apa yang harus dilakukan kepada orang yang mau meninggal dunia. Kadang kita nggak tahu, Pak, orang yang mau meninggal dunia. Makanya orang mau meninggal dunia tuh kasih tanda-tanda. Kata guru saya, kalau orang sakaratul maut itu jempol kanannya udah goyang-goyang. Jempol kanan kaki. Jempol kanan kaki udah goyang-goyang, lagi sekarat tuh. Ada gak yang jempol kanannya goyang-goyang di sini? Hati-hati deh. Jempol kanannya kaki goyang-goyang. Itu tanda-tanda. Kata guru saya. Ya iya. Orang-orang dulu, Pak. Ulama-ulama kita, nih tuan-tuan haji kita, dia udah tahu. Makanya orang-orang tua dulu jangan dibilang nggak punya ilmunya. Ilmunya banyak, pengalamannya banyak. Saya mau ketemu Haji Rusli emang nih. Saya mau minta golok. Saya mau minta ijazah. Oh, ilmunya banyak Pak orang tua dulu. Apa yang nggak bisa dia lakuin? Orang tua dulu kalau ngaji aja harus bisa silat. Orang tua dulu tuh. Ya. Orang tua dulu punya ilmu gak buat dipamerin. Punya silat bukan buat tawuran. Punya silat bukan buat berantem sama orang. Punya silat buat jaga diri. Kalau keluarganya, anaknya, istrinya besok diganggu orang. Tuh orang tua dulu. Punya sajam dia. Punya golok. Haji Rusli berapa banyak goloknya, Baji? Banyak tuh. Tanya Haji Rusli. Oh, bejejer tuh dia punya golok kalau Idul Adha. Potong sapi di Atakwa 20. Negah Jeromli 20, Pak. Beliau sendirian dengan gagahnya. Bilang dia nggak belajar silat, dia bilang dia nggak main golok. Tuh orang dulu, Pak, punya ilmu begitu. Ngaji bukan sekedar ngaji, semua ilmu dipelajari, tapi bukan buat sombong. Bocah sekarang udah megang golok satu aja diputer-puter. Ya, kalau ketemu Haji Rusli tenggelam. Lah bener, Pak. Miris kita mah ngelihatnya sekarang. Anak muda baru punya sajam satu. Oh, orang tua dulu lihat sajamnya, Pak, di rumah. Makanya kata Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, orang dulu itu harus punya senjata di rumah. Punya senjata dia, Pak. Ya, Madura punya senjatanya Madura. Bukan buat perang, bukan buat tawuran, bukan buat menganiaya orang, tapi golok itu dipergunakan untuk mestinya. Iya. Lihat ibu-ibu kita tuh. Di rumah ibu-ibu pada punya pisau gak? Bu, pisau mah, golok mah, bagaimana yang make? Bener apa enggak? Barang itu bisa manfaat sesuai yang make. Handphone, Pak, handphone. Ada orang make handphone buat main judi, ada. Orang make handphone buat pesan-pesan yang kagak baik, ada. Tapi ada orang pakai handphone buat ngaji, ada nggak? Guru-guru kita kalau ngaji tuh pakai laptop, pakai handphone, pakai tab, dipakai yang baik. Ya, tadarus bisa pakai handphone, zikir bisa pakai handphone, al-maksurat ada di handphone, Tapi ada orang yang tidak baik bisa pakai handphone. Barang bukti dikumpulin tuh pakai handphone. Ibu-ibu di rumah pada punya pisau gak, Bu? Tuh. Kalau ibu-ibu yang baik, itu pisaunya dipergunakan buat hal yang baik. Tuh. Kalau orang nggak baik, pisau buat apaan? Oh, bunuh orang. Orang nggak baik, pisau buat nodong orang. Tapi lantaran ibu-ibu punya pisau di rumah, pisaunya sama, barangnya sama, tajamnya sama, tapi manfaat pisau itu bisa kita rasakan. Berapa enggak? Pagi-pagi dia udah motong sayuran. Pagi-pagi dia udah nyiangin ayam. Pagi-pagi dia udah masak nasi. Pagi-pagi dia udah motong buah-buahan buat anaknya sekolah.
Alhamdulillah, gara-gara pisau kita bisa kenyang. Hebat juga gara-gara pisau kita bisa kenyang. Itu luar biasa, saudara. Jadi mudah-mudahan kalimat yang kita utarakan, yang kita sudah dengar dari kecil, yang sudah dilantunkan dari kecil ketika kita lahir, la ilaha illallah, nggak perlu banyak. Ini kalimat yang semua orang bisa, bahkan non-muslim bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semua bisa. Tapi kalimat la ilaha illallah ini adalah kunci. Awalu kalami wa akhiru kalami. Siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika mau meninggal dunia, dakhalal jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ketika meninggal dunia mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika meninggal dunia Allah mampukan lisan ini untuk menyebut asmanya. Dan mudah-mudahan ahlu keluarga kita, orang-orang tua kita, Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Allah jauhkan kita semua dari su'ul khatimah. Allah jadikan keluarga kita soleh soleha. Allah jadikan orang yang sudah wafat menjadi ahlul jannah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakirina wa unsana. Allahumma anjir rahmata wal maghfirata wa syafa'ata wa ni'mata ya ahli al-kubur. Almarhum Afin Yunda Kurniadi bin Andi Iskandar Kurniadi bin Lukman Suryanto, Bakti Ega Pratama Kurniadi, Summa ila ruhi Julius Kurniadi bin Lukman Suryanto, Hajah Bohariyah binti Sarbini Harjo Dimulyo. Allahumma ja'alhum kuburahum riyadil jannah. Allahumma anzil fi qabrihim nuran wa ni'matan wa rahmatan wa syafa'atan wa maghfiratan ila yaumil qiyamah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب. Kurang lebihnya mohon maaf dan ridha. Insya Allah kita ketemu di tahun yang kedua. Wah, aja terus ini ya. Allah, mudah-mudahan Razia ini membawa keberkahan. Allah sampaikan apa yang kita baca untuk almarhum Afid, dan sedekah yang sudah dikeluarkan Allah ganjar pahalanya untuk sahibul bait, dan pahalanya juga ditunjukkan untuk Afid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.